Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabin hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Para bapak jamaah tahsinul Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan malam ini kita semua akan sama-sama melanjutkan pembahasan dari pembagian mad far'i. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Sekotongnya cukup kencang, bisa dipanggil kayaknya. Di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan dari bagian mad far'i itu yang pertama mad wajib muttasil. Berikut contohnya ya. Mad wajib muttasil itu huwa ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidatin. Apabila mad, huruf mad alif atau waw atau ya bertemu hamzah dalam satu kata, satu kalimat ya. Itu dalam definisi Hidayatul Mustafid halaman 14. Jadi mad sama hamzah bertemu dalam satu kata. Sudah dikasih contoh. Wa wajibun kata Syekh Sulaiman, kata Syekh, wa wajibun inja qabla hamzati halaman 15 ya. Kata Syekh Jazari dalam kitab Jazariyah, Syekh Jazari dalam matan kitab Jazariyah, beliau mengatakan wa wajibun inja qabla hamzati muttasilan in jumi'a bikilmatin. Mad wajib muttasil itu ialah apabila datang huruf mad asli sebelum hamzah ya, dalam keadaan bersambung di satu kata. Contoh yang tertulis dalam buku tajwid ini adalah mad wajib muttasil itu sama'a, tabu'a, si'a. Berapa harokat mad wajib muttasil? 5 harokat. Alifaini 2 alif, 5 harokat. Nah, di halaman 16, awas, halaman 16. Setelah mad wajib muttasil lalu sudah disampaikan mad jaiz munfasil. Al madul jaizul munfasilu wa makana harful maddi fi kalimatin wal hamzatu fi kalimatin ukhra. Apabila huruf mad asli pada satu kata bertemu dengan hamzah di kata yang lain. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan huruf mad ada di akhir kata pertama, hamzah ada di awal kata yang kedua. Disebut mad jaiz munfasil. Wa jaizun madun wa qasrun infusil kulum bikil matin wa hadal munfasil. Nah, itu nazomnya ya dalam kitab kitab Tuhfatul Atfal. Panjangnya mad jaiz munfasil 2 harokat, 4 harokat atau sampai 5 harokat. Nah, pada pertemuan malam ini kita lanjutkan dalam pembagian mad far'i itu ada yang disebut mad aridis sukun atau al maddul aridu lis sukuni. Mad aridis sukun
Ini mad aridi sukun. Pernah dengar Pak mad aridi sukun? Pernah ya? Belum ya? Nah, kalau belum, malam ini kita kenalan. Maka ketika belum tahu lalu kenalan, biasanya tidak semua langsung kita tahu. Minimal tahu namanya dulu. Mad aridi sukun. Secara bahasa mad artinya panjang. Arid artinya tiba-tiba atau baru. Dan sukun artinya mati. Jadi mad aridi sukun itu mad panjang, arid baru atau tiba-tiba. Jadi terjadinya panjang itu karena tiba-tiba. Arid lis sukuni sukun karena ada sukun. Mad fari sudah saya sampaikan, terjadinya sebab hamzah atau sukun. Kalau mad wajib sama mad jaiz itu yang menjadi sebab panjangnya itu karena ada hamzah, sedangkan mad aridi disukun terjadinya panjang lebih dari 2 harokat itu karena adanya huruf yang mati secara tiba-tiba karena wakof ya. Dalam definisi mad aridi disukun, sebelum saya kasih contohnya, huwa al-waqfu ala akhiril kalimati wa kana qoblal harfil mauqufi alaihi ahadu hurufil maddit tabi'i allati hiyal al-alifu wal wawu wal ya'u. Nah, halaman 41, mohon maaf ya, dalam kitab Hidayatul Mustafid ya, dalam kitab Hidayatul Mustafid dijelaskan definisi mad aridi disukun itu pemberhatian atau wakof bacaan pada akhir kalimat, sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakofkan itu merupakan salah satu dari huruf-huruf mad tabi'i atau mad asli, yaitu alif, waw, dan ya. Jadi secara garis besarnya mad aridi sukun itu adalah mad asli yang dibaca panjang karena setelah huruf mad asli itu ada huruf yang mati karena wakof. Contoh di sini mad aridi sukun Rabbil alamina. Nah, Rabbil alamina. Kalau kita berhenti bacanya Rabbil alamin. Oke. Ya, jadi kalau di wasol tidak ada mad aridi sukun. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bacanya 2 harokat. Karena berhenti, terjadilah mad aridi sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi mad itu artinya apa? Panjang. Kalau ngaji sama ibu-ibu suka pakai bacaan, ibu senang yang panjang apa yang pendek? Panjang. Arid itu al-aridu artinya baru atau tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Ya. Lis sukuni, sukun itu mati. Contoh mad aridi sukun di dalam buku tajwid tersebut tadi itu adalah Rabbil kalau orang Jawa Tengah sebelah mana ngalamin bacanya alamina. Yang jadi contoh alamina. Tadi saya sampaikan definisi mad aridi sukun itu adalah wakof di akhir kalimat, berarti berhenti di akhir kalimat. Di kata Rabbil alamin, wa kana qoblal harfil mauqufi, dan sebelum huruf yang diwakofkan, mana huruf yang ada di akhir kalimat, huruf apa yang ada di akhir kalimat? Nun. Berhenti di akhir kalimat dan sebelum huruf yang diwakofkan, nih yang diwakofkan di sini huruf nun. Sebelum huruf yang diwakofkan itu ada salah satu huruf mad asli. Apa di sini?
ya. Huruf salah satu huruf mad asli. Wakop, mewakopkan bacaan, dan sebelum huruf yang diwakopkan itu ada salah satu huruf mad asli. Nah, maka disebut mad aridis sukun. Contoh, Rabbil alamin. Di akhir surat Al-Fatihah semua tuh, kalau kita berhenti setiap ayatnya itu mad aridis sukun semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya berapa panjang bacaan mad aridis sukun? Ini ada 3 wajah, 3 cara bacaan dalam mad aridis sukun. Pertama, dibaca atul. Atul, tul. Apa itu tul? Tuh panjang. Jadi bahasa panjang dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab panjang itu banyak ya. Tul bisa tul panjang. Tul, atul panjang berapa? 3 alif. 3 alif itu sama dengan 6 harokat. 6 harokat. Jadi mad aridis sukun bisa dibaca sampai 6 harokat. Yang kedua at-tawasut. At-tawasut ya. At-tawasut 2 alif. 2 alif itu 4 harokat. Dan yang ketiga dibaca al-qasr. Al-qasr dibaca alifan, 1 alif 2 harokat, 2 harokat. Berarti jadi panjangnya mad aridis sukun itu bisa dibaca 6 harokat, 4 harokat, 2 harokat, atau 2 sampai 6 harokat. Namun pandangan ulama ahli tajwid, mana yang lebih utama dari 2, 4, 6 ini? Pandangan ulama ahli tajwid yang lebih utama dalam riwayat Hafs itu panjangnya mad aridis sukun 6 harokat. Panjangnya mad aridis sukun 6 harokat. Tapi boleh dibaca 4 harokat, boleh juga dibaca 2 harokat. Tergantung apakah kita bacanya cepat, sedang, atau tartil ya. Allah, coba ikuti saya. Kita ambil yang 6 harokat, 3 alif. 6 harokat itu 6 kali ketukan atau 6 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
gitu ya. Jadi mad aridi disukun itu cuman catatan nih, kalau pertama kita baca panjangnya mad aridi disukun 6 harokat, maka ketemu mad aridi disukun berikutnya juga usahakan 6 harokat biar pantas kedengarannya. Kalau di awalnya sudah 4 harokat, maka kelanjutannya pun juga ketika ketemu mad aridi disukun 4 harokat. Kalau di awalnya bacanya mad aridi disukun 2 harokat, maka usahakan kedepannya pun juga 2 harokat. Contoh, kalau di awalnya sudah 6 harokat kayak tadi atau 4 harokat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Atau kalau di awalnya sudah 2 harokat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dengernya enak. Jangan di awal 2 harokat, di tengah 4 harokat, di akhir 6 harokat, atau di bolak-balik. Misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau mau 2 harokat, 2 harokat. Kalau mau 4, 4. Kalau sampai 6, 6. Jadi enak kedengerannya ya. Nah, jadi kesepakatan ulama ahli qiraat itu panjangnya sampai 6. Berarti kalau lebih 6 itu bakal terjadi lahan khofi, kesalahan, salah yang ringan, makruh, bisa dikategorikan makruh hukumnya ya. Sekali lagi, mad aridi sukun itu mad panjang arid, tiba-tiba lisukuni mati karena terjadi wakof. Jadi huwal waqfu ala akhiril kalimati, berhenti di akhir kalimat ya. Salam. Berhenti di akhir kalimat, catatannya bukan di akhir ayat ya. Berhenti di akhir kalimat. Kalau kita berhenti di tengah ayat pun juga yang ada mad aslinya, kemudian setelah itu ada huruf yang mati, maka disebut mad aridi sukun ya. Jadi mad aridi sukun itu mad asli yang setelah itu ada huruf mati karena berhenti gitu. Makanya bahasanya bukan berhenti di akhir ayat, tapi berhenti di akhir kalimat. Dan sebelum huruf yang diwakofkan itu ada salah satu huruf mad, baik alif, waw atau ya. Makanya contohnya bukan hanya Rabbil Alamina, bisa syadidul iqab, syadidul dul iqabi, iqab ya. Contoh syadidul iqabi, syadidul iqab, berhenti di akhir bacaan di akhir kalimat, dan sebelum huruf yang diwakofkan itu ada salah satu huruf mad. Di sini di syadidul iqab huruf madnya apa? Alif. Kalau kita berhenti di syadid, nah ini kan mad asli nih, syadidul 2 harokat, tapi pas di sini kita napasnya sampainya di sini, misalkan di akhir dari ayat sebelumnya, maka syadid. Jadi hukumnya apa? Mad aridis sukun karena berhenti ya, berhenti. Kalau lanjut jadi mad asli. Sama ini juga, kalau lanjut misalkan ke ayat berikutnya, syadidul iqabi dzitaul, misalkan kayak ini, Rabbil alamin arrahmanirrahim, berhenti jadi mad aridi sukun, wakof tetap wasol lanjut tetap jadi mad asli. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ilham 2 harokat, nggak boleh lebih. Tapi kalau berhenti jadi mad aridi sukun, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau diwasal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ kalau dilanjut nggak ada mad aridi sukun. Adanya atau terjadinya mad aridi sukun itu karena wakof, karena berhenti.
mau di akhir ayat, mau di tengah ayat misalkan. Makanya bahasa definisi mad ardi sukun itu huwal waqfu ala akhiril kalimati, berhenti di akhir kata. Wa kana qoblal harfil mauqufi alaih, dan ada sebelum huruf yang diwakafkan itu salah satu huruf mad yang 3, alif, waw, ya, gitu. Disebut mad aridis sukun. Paham? Basmalah itu bisa disambung ya Pak sama ayat? Bisa. Bapak kalau napasnya kuat dari mulai bismillah sampai waladhdallin disambung nggak apa-apa. Tapi jangan salahin rokok. Biasanya gitu. Wah, ini napasnya napas Samsu ini. Nah. Contoh, makanya sebagian yang jadi imam sholat terutama bulan Ramadan, biasanya sebagian ada yang sampai disambung satu itu disambung terus nggak apa-apa ya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kalau kuat mah. Lebih baik lari 10 ini ya. Nah, ini boleh ya. Makanya sebelumnya kalau dalam buku tajwid ada ya banyak sih buku tajwid yang sebelum pembahasan ke hukum-hukuman, ke makhrij huruf, ke sifat huruf itu menjelaskan tentang tata cara baca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Ada yang disambung, ada yang diwasol keseluruhan kayak tadi dari isti'adzah bismillah alhamdulillah diwasol a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Ada yang diwaqaf baca isti'adzah tapi bismillah dan alhamdulillah dan awal suratnya disambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau surat yang lain ya. Ada yang isti'adzah dan basmalahnya diwasal, berhenti di basmalah, kemudian mengawali di awal surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad misalkan gitu. Cuman ada keterangan ketika kita membaca ayat-ayat setiap surat, utamanya kita berhenti di setiap ayat. Jadi contoh, jadi imam sholat setiap ayatnya utamanya kita berhenti gitu. Tapi kalau mau diwasol juga nggak apa-apa, tapi utamanya berhenti. Wasol bahasa itu wasol nyambung, kalau wakaf berhenti ya. Mad aridilis sukun ya. Sekali lagi, mad aridis sukun bisa dibaca berapa harokat? 6, 4, 2. Bapak tinggal pilih yang mana. Wah, napasnya saya kuat yang 2, jangan dipaksain 6, nanti keputus-putus. Pengennya yang 6 baru 3 harokat udah putus. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak gitu ya. Kalau udah berhenti udah gitu, jangan di ini, saking pengen 6-nya 3 kali ini, 3 kali batuk. Mad aridilis sukun. Kalau misalnya kayak kori-kori itu kan panjang, itu kayak kerang bilang gitu kan. Panjang itu batasannya itu kalau. Enggak, panjangnya tetap 6 harokat. Hanya mungkin pengawalannya ya. Enggak, intonasi cara bacanya. Contoh lah, saya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 6 harokat pelan, ada 6 harokat ketika cepat. Ya, detikan him. Ya, tetap 6 harokat. Jangan sampai lebih karena saking enak suaranya
Oh, dilebihin jadi 25 harokat misalkan. Kecuali ada sebagian yang mengatakan kecuali di ayat-ayat di nama-nama Allah seperti Bismillahirrahmanirrahim untuk mengagungkan. Seperti lafaz akhir kita di berhenti di kata lafaz Allah. Makanya ada yang mengatakan lafaz Allah itu mad ta'zim, panjang ta'zim karena mengagungkan Allah. Biniati untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat-ayat selain itu tetap mad ardi sukun 6 harokat. Karena cara bacanya qori sama cara baca yang murotal itu beda. Meskipun sama-sama tartil. Kalau qori itu cenderung lebih ke tahqiq, mungkin lebih tartil, lebih pelat, lebih antara satu huruf dengan huruf yang lain itu lebih jelas. Contoh, wa min ayat, jadi gitu bahasanya kan. Kalau murotakan wa min ayatihi an khalaqalakum, intonasi itunya lebih cepat gitu. Kalau lagi qori itu satu huruf ke huruf yang lain itu agak lambat, perpindahan suaranya kan. Maka ketika kita mendengarkan mad aslinya pun juga 2 harokatnya kan beda. 2 harokat ketika murotal dan 2 harokat ketika di qori. Meskipun sama-sama 2 harokat, tapi karena lambatnya suara mengucapkan setiap hurufnya itu yang membedakan beda. Nah, itulah. Bapak-bapak kalau pengen belajar qori siapin napasnya aja. Dan siap berokok. Kalau bapak pernah dengar suara qori siapa dari kita itu Muammar ZA itu Al-Kafirun itu satu napas sih dia. Udah di qori terus tinggi suaranya. Napasnya satu kuliah Al-Kafirun satu kali napas, luar biasa. Al-Fatihah satu tarikan napas. Kalau kuat satu napas luar biasa. Afrika napasnya panjang-panjang. Afrika. Sekali lagi mad wajib mutasil panjangnya berapa harokat? 5 harokat. Mad jaiz munfasil 2 sampai 5 harokat. Mad ardi sukun 2 sampai 6 harokat. 2 harokat itu dalam bahasa tajwid 1 alif karena alif ini huruf mad. Huruf mad itu panjangnya berapa? 2 harokat. Makanya 1 alif 2 harokat. Kalau 2 alif 4 harokat. 3 sampai 4 harokat. Kalau 3 alif berarti 6 harokat. Nah, kalau di per hurufnya contoh Rabbil alamin, atau misalkan gini ya, ko 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Kalau 1 harokatnya ko, 2 harokat ko, 3 harokat ko, 4 harokat ko, 5 harokat ko, 6 harokat ko. Sekarang ini ko 1 harokat, ko 2 harokat, satuin ko. Oke, 2 harokat. Ko 3 harokat, satuin ko. Oke, berhenti, jangan dilebihin. Ko 4 harokat ko, 5 harokat ko, 6 harokat ko. Gitu. Jadi 1 harokat 1 huruf kita baca ba gitu, 1 harokat. Berarti kalau 2 harokat ba disatuin ba gitu. Ko, awas ko itu nanti ko kongkorongok ayam. Nah, itu alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan malam ini kita sama-sama membahas bagian dari mad far'i, yaitu mad aridis sukun,
panjangnya tul panjang 6 harokat, at-tawasud 4 harokat, al-qasr 2 harokat. Ciri khususnya mad arid disukun. Nah, tadi sudah saya sampaikan definisinya mad arid disukun itu berhenti di akhir kalimat. Satu, berhenti di akhir kalimat, bukan ayat ya, karena tidak semua ayat itu mad arid disukun. Apalagi di surah Al-Isra itu mad iwad semua akhirnya. Ya kan? Rahima, tawaba, gofuro kan gitu. Jadi berhenti di akhir, satu, berhenti di akhir kalimat. Nah, oke. Yang kedua, sebelum huruf yang diwakofkan itu ada salah satu huruf mad asli atau mad tabi'i. Berhenti dulu di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Mau di akhir ayat atau di tengah ayat juga. Yang penting berhenti di akhir kalimat. Berhentinya itu entah memang di situ harus wakof, entah itu akhir ayat atau di tengah ayat ada tanda harus berhenti, atau berhenti karena napas enggak kuat. Oke. Yang kedua, ada salah satu huruf mad asli di sebelum huruf yang diwakofkan. Ya. Yang kedua, adanya salah satu ada berapa huruf mad tuh? Ada salah satu huruf mad asli, alif, wawu, ya, sebelum huruf yang diwakofkan. Sebelum huruf yang diwakofkan. Jadi ciri-ciri atau ya ciri-ciri lah, lebih tadi sesuai dengan pertanyaan. Mad arid disukun itu pertama berhenti di akhir kalimat, baik di akhir kalimat yang posisinya ada di akhir ayat atau akhir kalimat ada di posisi di tengah ayat. Kita berhenti baik karena wakof ada tanda harus berhenti atau karena napas kita nggak kuat, itu kan. Yang kedua, sebelum huruf yang ada di akhir kalimat tersebut ada salah satu huruf mad yang asli, yang tiga ini salah satunya. Contoh kayak tadi, kalau Rabbil Alamin kan adanya di akhir ayatnya. Kita cari yang ada di tengah ayat. Apa tuh? Bapak mungkin insya Allah ya paham, karena yang biasa kita baca baik ketika ikut tahlil. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, itu ada di posisi di tengah ayat. Napasnya kita sampai situ kuatnya. Nah, karena harusnya kalau satu ayat walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, yunfikun baca mad arid disukun tuh karena berhenti di situ ya. Oke. Kita berhentinya di wa yuqimunas shalah karena napas kita nggak kuat. Wa yuqimuna wa yuqimuna as-sholata sholah ya. Wa yuqimuna as-sholata berhenti di kata as-sholah. Ini kalau as-sholah ini kalau kita lanjut hukumnya apa? Mad asli. Wa yuqimuna as-sholata huruf madnya apa? Alif. Tadi definisi mad arid disukun itu syaratnya mad arid disukun pertama berhenti di akhir kalimat. Nah, karena napasnya yang membaca itu nggak kuat, akhirnya berhenti di kalimat as-sholah. Yang kedua, adanya salah satu huruf mad asli sebelum huruf yang diwakofkan. Di akhir huruf yang diwakofkan sini apa? Ta. Akhir di akhir kalimat. Sebelum huruf yang diwakofkan itu ada salah satu huruf mad asli. Apa di sini huruf mad aslinya? Alif. Itu disebut mad arid disukun. Jadi mad arid disukun itu tidak berpatokan di akhir ayat. Bisa di akhir ayat, bisa di tengah ayat ya. Di mana kita berhenti ada salah satu huruf mad asli yang alif waw ya, kemudian setelah alif waw ya ini ada huruf lain yang dimatikan karena berhenti, disebut mad arid disukun.
Karena ketika diwasol mad arid sukunnya hilang. Karena arid itu tadi tiba-tiba berhenti, baik karena napas gak kuat atau memang harus berhenti di situ. Sementara kalau nggak berhenti mad arid sukunnya nggak ada, tetap aja mad asli. Ini nih wayukimuna. Kalau kita lanjutkan mad asli, wayukimuna huruf madnya apa di sini? Wow, wayukimuna. Ternyata sebelum asolah napas kita udah nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada, meninggal, nggak kuat. Ya. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Ini jadi mad arid sukun nih. Baik dibaca 2 harokat, ya, 4 atau sampai 6 ya. Nah, cuman utamanya ya kita berhenti jangan di wayukimuna, minimal kita berhenti di as-shalah. Kalau kita berhenti di wayukimuna artinya belum sempurna. Wayukimuna melaksanakan atau mendirikan as-sholata, salat. Kalau berhenti di kata wayukimuna, nah, waladina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bil ghaibi, terhadap perkara yang gaib, wa yuqimuna, dan mendirikan, berhenti di situ. Nah, jadi mendirikan apa? Nah, makanya jawabannya mendirikan sholat. Minimal kalau napasnya nggak kuat ya minimal sampai as-sholat. Kecuali di sini nggak sengaja berhenti mau menghilangkan arti, tapi karena ya itu tadi, entah itu napasnya nggak kuat atau ya batuk misalkan gitu, karena ngerokok, karena udud, wa yuqimuna, berhenti ya tetap aja mad arid sukun. Ya, jadi mad arid sukun itu mad asli yang berhenti secara tiba-tiba, tetapi di akhir kata itu ada huruf yang dimatikan. Ya, ada huruf yang dimatikan. Wa yuqimunas sholata, sekali lagi berhenti di akhir kalimat, di akhir kata ya. Terus adanya salah satu huruf mad asli, baik alif, waw atau ya, sebelum huruf yang diwakofkan. Huruf yang diwakofkan di sini huruf ta. Sebelum huruf yang diwakofkan ada salah satu huruf mad asli. Di sini huruf mad aslinya apa? Alif. Nah, baik alif atau waw atau ya, yang penting salah satunya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan malam ini sekali lagi kita sama-sama membahas mad arid sukun, merupakan bagian daripada mad far'i. Mad far'i itu kan ada 13 ya, baru 3 berarti baru mad wajib, mad jaiz, kemudian mad arid sukun. Insyaallah mad-mad yang selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah ngasih kesempatan kembali kepada kita semua, amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.